bibit dari distributor resmi. Bagaimana mungkin kita percaya kalau bibit tersebut bagus, tersertifikasi, terus kita disandingkan dengan gambar yang ini loh hasilnya. Saya tidak akan terpengaruh dengan kata orang-orang lagi. Kebetulan dia bekerja di bagian riset atau penelitian mengenai kelapa sawit. Tapi faktanya trek juga. Yang pertama, yang kedua, ternyata buahnya banyak yang durat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh semangat. Semoga kesuksesan diberikan untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Saudara-saudara KSL Linggau dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman mengenai hal pembibitan kelapa sawit atau bibit kelapa sawit. Saudara-saudara, flashback ke 8 tahun yang lalu ketika saya memiliki sebidang lahan kosong, berniat menjadikannya perkebunan kelapa sawit. Pada waktu itu mengenai bibit, saya pilih sendiri dari pokok area perkebunan, kemudian saya bikin kecambah dengan pengalaman yang masih sangat minimal. Jadi saya bermodalkan wawasan pertama dalam memilih bibit itu, usahakan pokok yang akan dijadikan bibit berusia tidak kurang dari 10 tahun. Yang kedua, saya pilih dari perkebunan atau area perkebunan kelapa sawit yang hasilnya bagus, dalam artian dalam siklus panen itu misalnya sebulan 2 kali hasilnya sekian ton gitu kan. Tapi pada perjalanannya saudara-saudara, waktu itu adalah beberapa rekan yang bilang kepada saya, kalau misalnya mau bikin perkebunan kelapa sawit, jangan sekali-kali menanam bibit yang asal-asalan. Jadi rekan tersebut menyarankan kepada saya untuk membeli atau menanam bibit sawit dari distributor resmi yang sudah tersertifikasi, meyakinkan gitulah waktu itu. Disitulah saya lalu terpengaruh dan berkeputusan ketika ada orang datang, orang tersebut tertarik dengan bibit-bibit yang saya punya, kemudian ingin membelinya, ya sudah saya jual saja. Beberapa hari yang lalu saya itu kerja di perkebunan milik petani yang kebetulan areanya bersebelahan dengan kebun milik orang yang dulu pernah membeli bibit dari saya. Ini saya lihat, wah ternyata kok bagus gini, buahnya banyak itu ya, walaupun ada 1-2 pokok yang jumlah buahnya itu berkurang. Mungkin ada dalam satu pokok itu ada yang besar, cuman ada 2 atau 3 janjang saja. Saya kira mungkin ya maklumlah waktu itu dengan pengetahuan membuat bibit, wawasannya itu pas-pasan, jadi wajar. Kemudian kedua, saat ini faktor ada penurunan ya kan, jadi saat ini hasil panen kelapa sawit itu sedikit melandai, turun. Saya sempat kemarin telepon ke pemilik lahannya itu, dalam per hektarnya ternyata hasilnya lumayan banyak, bisa dibilang maksimal, bagus saudara-saudara. Dalam hal tonase dalam satu siklus putaran panen. Yang ingin saya sampaikan intinya adalah, ketika kita ingin membuat pembibitan bagi petani kelapa sawit ya saudara, tidak harus melulu bibit dari distributor resmi. Jadi begini, indikasinya begini saudara-saudara, bagaimana mungkin kita percaya kalau bibit tersebut bagus, tersertifikasi, terus kita disandingkan dengan gambar yang ini loh hasilnya, kalau nanti saat berbuah begini banyak besar-besar. Sedangkan
bibit ditanam hingga berbuah itu kita butuh waktu hingga menikmati hasil itu kan, paling enggak 3 tahun, itu pun masih buah pasir ya, adalah 2 tahun buah itu, tapi kan belum semua. Jadi bagaimana kita ibaratnya bisa percaya kalau itu bibit benar-benar bagus? Yang ada kita bisa membuktikan setelah beberapa tahun kemudian. Kemudian kalau ternyata pokok tersebut tidak seperti yang digambarkan atau yang dicontohkan dengan penjualnya, tidak seperti harapan kita, apa mungkin kita akan meminta ganti rugi? Kan ya nggak mungkin lah. Terus kita minta ganti, apa ya mungkin begitu diganti bibit langsung buah? Kan nunggu lagi 3 tahun lagi, ya pun kalau bagus. Jadi menurut hemat saya, saudara-saudara ya, lebih baik kita mengambil sampel ibarat bibit dari pokok yang sudah kita ketahui, saudara-saudara. Jadi kita bisa memastikan, kalaupun tidak seperti indukan bibit, paling tidak menyerupai. Jadi jangan ragu ketika kita ingin menyemai, kita punya pokok yang bagus sendiri untuk disemai, untuk dijadikan pembibitan, untuk dijadikan lebih banyak lagi. Terus kita tiba-tiba terpengaruh dengan orang yang dibilangnya begini-begini, bibit jangan asal-asalan, lalu kita menerima beli bibit dari yang kita juga tidak tahu. Jadi intinya jangan sungkan untuk membuat sebuah eksperimen menurut pemikiran Anda mengenai pembibitan kelapa sawit. Lakukan apa yang menurut Anda baik ya, saudara-saudara. Misal pengen bibit, bibit ini mau beli ya juga silakan, tidak apa-apa. Faktanya saudara-saudara, saya kemarin ada dari seorang karyawan perusahaan kelapa sawit, kebetulan dia bekerja di bagian riset atau penelitian mengenai kelapa sawit, saudara. Waktu penawaran, tawar menawar sebelum transaksi jual beli perkebunan tersebut dengan saya, dia bilang gini, kita ini orang riset mas, nggak mungkin lah kita pilih bibit-bibit yang asal gitu kan. Tapi faktanya saudara-saudara ya, ini pada saat ini sawit sekitar umur 4 tahun saudara ya, trek juga yang pertama, yang kedua ternyata buahnya yang dura saudara-saudara. Jadi atas dasar itulah, gimana kita mau percaya kalau ini bibit bagus sementara kita butuh beberapa tahun untuk membuktikannya. Cukup sekian dulu pertemuan di video kali ini. Salam hangat penuh semangat, semoga diberikan kesuksesan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih juga kepada subscriber yang sudah atau tetap setia menyimak dan mengikuti tayangan-tayangan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.